Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan materi matematika pada tematik 4 kelas 3, ya, yaitu kewajiban dan hakku ya. Terdapat pada buku tematik terpadu kurikulum 2013. Nah, bagi adik-adik yang mempunyai buku tersebut, nah silahkan dibuka ya, ikuti petunjuk kakak gitu ya, karena kakak di sini hanya akan membahas mengenai cakupan materi matematikanya saja ya. Langsung saja ya kakak jelaskan. Mungkin adik-adik bisa mulai dibuka bukunya ya, bagi yang punya. Silakan adik-adik buka halaman berapa ini? Kelihatan. Silakan adik-adik buka halaman 5 ya. Nah, pada bagian ayo berlatih. Nah, silakan adik-adik bisa dibaca dengan seksama ya. Di sini ada soal gitu ya. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Kemudian berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, jadi di dalam soal ini adik-adik bisa di garis bawah ya yang penting-pentingnya gitu, bahwa 1 tahun itu ada 365 hari. Kemudian dalam 1 tahun tersebut Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah ya, menggunakan banyak waktunya untuk belajar di sekolah. Kemudian ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya. Berarti dalam 1 tahun tersebut Siti lebih banyak menggunakan waktunya untuk belajar di sekolah. Nah, adik-adik mungkin bisa dilihat gitu contohnya. Nah, amati contoh kemungkinan berikut ini. Nah, adik-adik di sini disuruh menyebutkan kemungkinan lain gitu di bawah contoh. Nah, di sini ada contoh 250 hari belajar di sekolah. Nah, ditambah 115 hari belajar di rumah. Nah, di sini sesuai dengan pernyataan soal gitu ya, bahwa jumlah hari belajar di sekolah itu lebih besar daripada jumlah hari belajar di rumah. Kemudian, jika dijumlahkan jumlah hari belajar di sekolah dengan jumlah hari belajar di rumah itu sama dengan 365 hari gitu. Nah, ini juga 250 ditambah 115, maka hasilnya itu 365. Mungkin kakak akan memberikan salah satu contohnya ya. Misalkan jumlah hari belajar di sekolah misalkan 200 nih. Nah, adik-adik mungkin bisa menentukan sendiri gitu ya jumlah hari belajar di sekolah, asalkan jumlah hari belajar di sekolah itu lebih besar lebih banyak daripada jumlah hari belajar di rumah gitu ya. Misalkan hari belajar di sekolah kakak kasih contoh 200 ya. Maka jumlah hari belajar di rumah itu supaya penjumlahannya itu hasilnya 365, berarti 200 ditambah 165 ya. 165. Nah, 200 ditambah 165 menghasilkan 365. Jadi, kakak kasih contoh bahwa 200 hari belajar di sekolah ditambah 165 hari belajar di rumah, nah itu akan menghasilkan 365 hari belajar gitu ya. Untuk kemungkinan selanjutnya mungkin adik-adik bisa mencoba sendiri gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian ada juga di sini di halaman selanjutnya ya, di halaman 6, adik-adik mungkin bisa menentukan jumlah hari belajarnya sendiri gitu ya. Misalkan kakak kasih contoh jumlah hari belajarnya 300 gitu ya. Atau bebas, adik-adik boleh
menentukannya sendiri gitu, jumlah hari belajar boleh 250 dan seterusnya gitu ya, terserah. Yang pada intinya hari belajar di sekolah itu harus lebih besar dari hari belajar di rumah atau lebih banyak daripada hari belajar di rumah. Misalkan kakak kasih contoh 300 hari belajar ya, berarti misalkan di sini jumlah hari belajar di sekolahnya 250, maka jumlah hari belajar di rumahnya itu 250 ditambah berapa selain 300, yaitu 50. Jadi kakak dapat simpulkan bahwa jumlah hari belajar di sekolahnya itu 250 hari dan jumlah hari belajar di rumahnya itu 50. Maka akan menghasilkan 300 hari belajar. Dan seterusnya, begitu ya. Oke, next ya. Silakan adik-adik dibuka bukunya, yaitu di halaman 21. Kita baca sama ya. Nah, di sini keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000 buah kentang. Nah, di 5 panen terakhirnya ya, ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual ke pasar. Nah, adik-adik mungkin bisa dibuka di halaman selanjutnya ya. Di sini adik-adik disuruh menuliskan beberapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah. Nah, tadi di soal disebutkan ya, bahwa ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual ke pasar, berarti setengah di rumah, setengah dijual ke pasar ya. Berarti adik-adik bisa menentukan banyak kentang yang dijual dan banyak kentang di rumah gitu ya. Di sini jumlah kentangnya 1000 ya. Berarti sebagian kali 1000 merupakan banyak kentang yang dijual, sebagian dikali 1000 merupakan banyak kentang untuk di rumah. Berarti berapa? Harus seimbang ya. Berarti 1000 dibagi 2. Hasilnya 500. Berarti jumlahnya harus sama ya, karena sebagian-sebagian. Berarti 500 kentang yang dijual, 500 kentang untuk di rumah. Ya, pada intinya jumlah kentang ini dibagi 2 ya, maka akan menghasilkan jumlah yang sama gitu. Baik jumlah kentang yang dijual maupun jumlah kentang untuk di rumah. Kemudian yang 1200 kita bagi 2 ya. Berarti 600 kentang yang dijual, kemudian 600 kentang untuk di rumah. Dan seterusnya ya, silakan adik-adik coba sendiri begitu ya. Nah, mungkin adik-adik juga bisa membaca kembali ya cerita tentang panen kentang ayah Dayu, kemudian buatlah satu cerita seperti itu bersama teman-temanmu ya, agar dapat menambah pengetahuan adik-adik gitu ya. Oke, next ya. Nah, untuk selanjutnya silakan adik-adik buka bukunya halaman 37. Kita baca dengan sama ya. Sebentar. Nah, Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Nah, kemudian ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, dari sini adik-adik bisa mendapat suatu informasi gitu ya dari soal gitu. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata gitu ya. Kemudian ia juga memiliki beberapa batu bata di rumah. Nah, yang ditanyakan itu berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli gitu. Nah, biasanya batu bata yang dimiliki gitu, yang dia punya itu lebih banyak daripada yang harus dibeli. Soalnya ayah
soalnya di soal diketahui bahwa ayah membeli kekurangannya gitu. Berarti ayah Udin memiliki batu bata gitu ya. Tetapi kurang gitu, harus beli lagi gitu ya, kekurangannya gitu. Kekurangan batu batanya. Nah, berarti batu bata yang ayah Udin miliki itu lebih banyak daripada batu bata yang harus dibeli gitu. Misalkan ini kan jumlahnya 980. Kakak misalkan ayah Udin punya 600 bata ya. 600 bata yang ia punya gitu. Berarti batu bata yang harus dibeli itu 600 ditambah berapa hasilnya 980. Berarti adik-adik bisa juga dengan mengurangkan 980 dengan 600. Jadi berapa coba? 380. Ya. 380. Nah, jadi dapat kakak simpulkan gitu ya. Batu bata yang ayah miliki itu 600 dan batu bata yang ayah Udin harus dibeli yaitu 380 bata. Ini kemungkinan gitu ya. Satu kemungkinan. Nah, silakan adik-adik bisa melanjutkan kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu ya. Asalkan batu bata yang ayah Udin miliki itu lebih banyak daripada batu bata yang harus dibeli gitu ya. Oke, selanjutnya adik-adik bisa dibuka halaman selanjutnya. Di sana adik-adik bisa mengamati kembali gitu ya cerita ayah Udin yang tadi. Kemudian adik-adik juga bisa membuat cerita gitu ya dan menentukan bilangan, kemudian menentukan kemungkinan serta penyelesaiannya. Adik-adik mungkin bisa melihat contoh pada halaman 37 yang tadi ya, yang ini. Oke, kalau adik-adik sudah paham, boleh dilanjut video ini. Jika adik-adik masih kurang paham gitu ya, silakan adik-adik juga bisa mengulang video ini gitu ya. Kemudian silakan adik-adik buka kembali bukunya halaman 41. Nah, kita baca seksama lagi ya. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu kelereng berserakan di ruang tengah. Nah, selanjutnya, Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya itu 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Nah, adik-adik bisa dicermati kembali soalnya gitu ya. Mungkin hal-hal pentingnya dari sini ya. Jadi jumlah kelereng semuanya itu 600. Yang ditanyakan itu kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin dan jumlah kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin. Nah, ini kalau soal seperti ini bebas gitu ya. Bisa jadi Udin dapat mengumpulkan jumlah yang sama gitu ya. Dapat mengumpulkan kelereng jumlahnya yang sama dengan kakak Udin gitu ya. Misalkan ini kan jumlahnya 600 ya. Berarti kemungkinan kakak kasih contoh ya. Kemungkinan jumlahnya sama kelereng Udin dengan kelereng kakak Udin. Misalkan 300, di sini 300 ya. 300 tambah 300 kan 600 gitu ya. Atau misalkan ini Udin, ini kakak Udin. Misalkan Udin lebih banyak nih mengumpulkannya daripada kakaknya gitu. Ya, misalkan Udin 400. Berarti kakaknya Udin dapat mengumpulkan 200. Gitu ya. Mengumpulkan 200 dan seterusnya gitu. Nah, seterusnya silakan adik-adik mungkin bisa menentukan sendiri gitu ya. Yang pada intinya penjumlahan kedua ini harus sama dengan 600 gitu ya. Bisa dilanjut ya. Nah, adik-adik juga di halaman selanjutnya
bisa mengandaikan banyaknya kelereng tidak 600, misalkan boleh 500, boleh 400, boleh berapa lah, terserah, intinya tidak 600 gitu ya. Karena kan 600 sudah ada di contoh gitu ya. Kemudian tentukan bilangan lainnya. Lalu buatlah perhitungannya seperti tadi gitu ya. Seperti banyaknya kelereng yang terkumpul Udin ataupun banyaknya kelereng yang terkumpul kakak Udin. Nah, bebas gitu ya. Mau misal mau terkumpul sama adik gitu ya. Nama-namanya bebas gitu ya. Silakan adik bisa ditentukan sendiri gitu ya. Nah, lanjut ya. Ada yang mungkin bisa membuka bukunya halaman 50. Kita baca sama lagi ya. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas, sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Kemudian apa saranmu? Nah, mungkin adik-adik bisa memberi saran terlebih dahulu gitu ya. Tetapi di soal Benny memberi saran gitu ya mereka agar wajib menghemat kertas gitu ya. Padahal kertas hanya tersisa 40 lembar. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Mungkin untuk kalau menurut kakak ya untuk jaga-jaga gitu ya supaya agar 3 bulan itu terpenuhi gitu ya daripada kekurangan kertas gitu kan. Kemudian nah, setelah ibu guru membeli kertas baru, mungkin bisa dipergunakan hal-hal penting saja gitu ya, menulis hal-hal yang penting gitu. Jadi agar kertasnya itu tidak cepat habis gitu. Mungkin adik-adik bisa memberikan pendapat sendiri gitu ya, bisa memberikan pendapatnya masing-masing gitu. Terserah, silakan adik bebas berpendapat gitu ya, asalkan masuk akal gitu. Bantulah Benny menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contoh gitu ya. Kertas tersedia dikurangi kertas terpakai itu sama dengan kertas tersisa. Nah, tadi di soal semula tersedia 500 lembar kertas. Sisanya hanya 40. Kertas tersedia 500 ya. Mungkin dari soal bisa diterapkan ya. Kertas yang tersedia berapa tadi? 500 ya. 500. Nah, sedangkan kertas tersisanya 40 berarti 500 dikurangi 40 berapa? 500 kurangi 40 itu 460 ya. 460. Nah, jadi kita bisa menentukan gitu ya bahwa kertas yang terpakai itu sebanyak 460 lembar gitu ya. Jika dilihat dari soal. Nah, silakan adik-adik mungkin bisa menentukan kemungkinan lain gitu ya. Bebas kertas tersedianya jumlah kertas tersedia itu tidak hanya terpacu pada soal gitu ya. Yang di soal 500 mungkin adik-adik bisa menentukannya selain 500. Misalkan ada kakak kasih contoh 400 nih. Nah, agar sisanya jadi 40 berarti 400 dikurangi 40. Maka hasilnya 360 gitu ya. Ini 360. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, di halaman selanjutnya ada juga bisa membuat satu kemungkinan permasalahan lain ya. Contohnya bisa dilihat gitu ya di halaman selanjutnya. Kemudian menentukan banyaknya kertas tersisa. Lalu membuat perkiraan kertas tersedia di awal. Kemudian nanti akan bisa menentukan jumlah kertas terpakai gitu ya. Adik-adik juga berhak mendapatkan kertas. Adik-adik juga memiliki kewajiban untuk berhemat. Nah, ini juga adik-adik bisa patut dicontoh gitu ya. Ini juga termasuk saran ya. Saran agar adik-adik bisa menghemat kertas dengan seperlunya saja gitu ya, memakai kertas.
Oke. Lanjut ya. Silakan adik-adik buka bukunya halaman 62. Nah, kita baca kembali dengan seksama ya. Nah, silakan adik-adik amati gambar berikut. Ada gambar pohon ya, ada gambar sekolahan. Ini sekolahan ya kayaknya. Kemudian ada daun yang berserakan. Gitu ya. Nah, sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Nah, ternyata benar ini sekolah ya. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Nah, setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi, namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Nah, jika banyak daun tersisa 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Nah, silakan adik-adik amati pengurangan berikut. Nah, banyak daun yang gugur dikurangi banyak daun yang tersapu itu menghasilkan banyak daun yang tersisa. Gitu. Mungkin misalkan seperti ini. Misalkan kakak kasih contoh 100 daun yang gugur. 100 daun yang gugur. Nah, berarti supaya daunnya tersisa 50, berarti banyak daun yang tersapunya itu 100 dikurangi 50, berarti 50. Itu ya. Nah, daun tersisa yang tidak tersapu gitu ya. Ada 50. Nah, ini daun yang tidak tersapu. Ini yang tersapu. Nah, dan ini daun yang gugur gitu ya. Jumlah daun keseluruhan yang gugur. Nah, di sini silakan adik-adik mencoba menyelesaikan soal-soal berikut, tetapi menggunakan bilangannya sampai 1000 gitu ya. Sampai 1000 berarti dari 1 sampai 1000 gitu ya. Nah, misalkan kakak kasih contoh nih. Oh ya, di sini sudah ditentukan bahwa banyak daun yang tersisa itu 90. Kakak misalkan daun yang gugur itu 190. Nah, berarti banyak daun yang tersapu itu 190 dikurangi 90 berarti 100 gitu ya. Jadi jika banyak daun yang gugur itu 190 dan banyak daun yang tersisa 90, maka banyak daun yang tersapu itu ada 100 gitu ya. Nah, untuk kemungkinan selanjutnya silakan adik-adik bisa menentukan sendiri ya, asalkan pengurangan banyak daun yang gugur dengan banyak daun yang tersapu itu menghasilkan banyak daun yang tersisa itu 90 gitu ya. Oke, lanjut ya. Adik-adik bisa dibaca dengan seksama. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka gitu ya. Nah, ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Kemudian ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Kemudian berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Nah, adik-adik bisa melihat gitu ya ilustrasi kue bawang yang dimasukkan ke dalam beberapa toples gitu ya. Yang mana setiap toples itu menghasilkan maksudnya isinya sama gitu ya dengan toples yang lain. Nah, jawab. Nah, di sini banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples sama dengan 800 kue bawang gitu ya. Nah, di halaman selanjutnya adik-adik bisa lihat bahwa bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? Nah, 10 ya. Dikali berapa? Menghasilkan 800 gitu ya. Berarti kita tinggal bagi 800 dengan 10 gitu ya. 800 dibagi 10 berapa? 80 ya. Nah, jadi 10 toples yang mana tiap toples berisi 80 batang kue bawang ya. Sehingga menghasilkan 800 batang kue. Nah,
Benar ya, maka jawabannya adalah 80. Jadi masing-masing toples berisi 80 buah kue bawang. Nah, adik-adik juga bisa menuliskan kemungkinan lainnya. Nah, dengan catatan setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Nah, misalkan adik-adik bisa kakak kasih contoh 16 toples ya. Nah, maka tiap toples berisi, bisa diisi di sini ya, dengan cara 800 dibagi 16. 800 dibagi 16. 80 dibagi 16 berapa? Coba 5 ya. 16 dikali 5. Ada bisa dihitung dengan seksama ya. 6 kali 5, 30. Tulis 0, simpan 3 ya. 5 kali 1, 5 ditambah 3, 8. Berarti benar ya. 80 dibagi 16, hasilnya 5. Kemudian ditambah 0 yang 1 ya. Nah, jadi jika toplesnya berjumlah 16 gitu ya, setiap toplesnya ada 50 kue bawang. Sehingga jika dikalikan dengan banyaknya toples akan menghasilkan 800 kue bawang gitu ya. Nah, adik-adik bisa menuliskan kemungkinan yang lain, misalkan jumlah toplesnya 20 gitu ya, yang intinya bisa dibagi dengan ini itu merupakan pembagi dari 800 ya. Bisa membagi 800 gitu ya. Bisa 20, bisa 40, ataupun 80 toples gitu ya, dan seterusnya. Nah, ya sebelum lanjut juga, adik-adik bisa mencoba membuat kemungkinan lain. Nah, menentukan banyak kue bawang, kemudian menentukan banyaknya toples yang mungkin digunakan, kemudian adik-adik juga bisa menentukan banyaknya kue bawang di dalam setiap toples. Nah, caranya bisa adik-adik praktekkan seperti ini gitu ya. Nah, adik-adik juga bisa menuangkannya di kolom ini. Ya. Lanjut ya. Adik-adik pastinya senang mengamati gitu ya. Nah, di dalam matematika juga di sini ada mengamati. Coba adik-adik kita baca dengan seksama gitu ya. Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang sudah adik-adik ketahui gitu ya. Nah, silakan adik-adik mengamati bentuk bangun datar di bawah ini gitu ya. Warnanya dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Gunakan pensil warna gitu ya. Nah, silakan adik-adik warnanya sendiri gitu ya. Nah, adik-adik mungkin tahu gitu ya. Ini dinamakan segitiga. Ini dinamakan elips ya. Ini dinamakan layang-layang ya. Ini layang-layang. Soalnya kalau belah ketupat, sisi-sisinya itu sama. Tapi ini juga bisa sih disebut belah ketupat. Ya, bisa belah ketupat ini. Ini disebut persegi panjang ya. Next. Nah, di sini juga ada persegi panjang. Ada 2 buah persegi panjang, ada persegi, ada segitiga, ada lingkaran ya, bisa dikatakan lingkaran ini. Ada belah ketupat. Nah, Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Nah, seperti ini ya. Silakan, mungkin adik-adik bisa mencoba menggambar sketsanya gitu ya. Bangun datar apapun, kemudian adik-adik bisa mewarnainya dengan unik gitu ya. Silakan adik-adik coba. Kemudian adik-adik juga bisa buka bukunya di halaman selanjutnya. Adik-adik bisa mengamati gambar yang dibuat Lani gitu ya. Menggambar, adik-adik juga bisa menggambar seperti Lani, kemudian berkreasi gitu ya. Pilih bentuk dan warna yang adik-adik suka gitu. Adik-adik juga menggunakan kertas gambar dan pensil warna. Nah, langkah-langkahnya adik-adik bisa membuat garis tepi di sebelah kiri.
kanan atas dan bawah pada kertas gambar adik-adik terlebih dahulu gitu ya. Persegi gitu ya, biasa. Kan buku gambar, kertas gambar juga berbentuk persegi gitu ya. Kemudian adik-adik bisa membuat lingkaran di tengah gitu ya. Kemudian membagi lingkaran tersebut menjadi beberapa bagian. Kemudian adik-adik bisa membagi lingkaran menjadi 16. Kemudian membuat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar gitu ya. Kemudian mewarnai gambar gitu ya. Kemudian gambar tersebut diwarnai. Nah, adik-adik juga bisa lanjut buka bukunya ke halaman 112. Nah, kita baca sama lagi ya. Lani membantu Benny menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Nah, cara menjawabnya, adik-adik bisa mengalihkan jumlah banyaknya tetangga dengan jumlah banyak buah rambutan, itu akan menghasilkan 500 buah gitu ya. Nah, di sini juga adik-adik bisa mengisi gitu ya. Bila Benny berbagi kepada 5 tetangga gitu ya, maka banyak rambutan yang diterima masing-masing adalah, ini sama aja gitu konsepnya seperti cerita yang tadi yang kue bawang ya, toples yang berisi kue bawang gitu ya. Nah ini juga sama gitu ya. Ini jadi berapa? 500 dibagi 5 gitu ya, untuk mencari banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga. Jadi itu adalah 100. Ya, 5 kali 100 sama dengan 500 gitu ya. Jawabannya adalah 100. Nah, ada juga bisa menuliskan kemungkinan-kemungkinannya gitu ya. Jadi jika dari soal tadi gitu ya, jadi jika Benny hanya membagi kepada 5 tetangga, maka masing-masing tetangga akan mendapat 100 buah rambutan. Nah, adik-adik juga bisa menuliskannya gitu dengan menentukan sendiri. Misalkan nih, adik-adik membagi ke berapa ya? Ke 100 tetangga misalkan. Nah, maka masing-masing setiap orang gitu akan mendapat 500 dibagi 100, akan mendapat 5 buah rambutan gitu ya. Karena 100 dikali 5, 500. Atau bisa juga ke 20 tetangga gitu ya. Berarti 500 bagi 20 ada 25 rambutan di masing-masing orang gitu ya. Kebagi 25 rambutan dan seterusnya. Nah, adik-adik juga bisa mencoba membuat kemungkinan lain, menentukan banyaknya buah rambutan yang dipetik Benny, kemudian menentukan berapa tetangga yang mungkin mendapat bagian, dan menentukan banyaknya buah yang diterima tetangga Benny. Nah, konsepnya sama seperti ini ya. Silakan adik-adik bisa coba. Nah, bisa menuliskan jawabannya di sini. Ya, lanjut ya. Silakan adik-adik buka bukunya halaman 127. Kemudian kita baca sama ya. Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat Ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan Ayah Dayu untuk satu kandangnya? Nah, ada di buku halaman selanjutnya. Diketahui di soal gitu ya, tadi bahwa Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu ya. Kemudian yang ditanyakan itu berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat Ayah, kemudian berapa batang bambu yang dibutuhkan gitu ya. Berapa batang bambu yang dibutuhkan. Ini jumlah bambu seluruhnya yaitu 900 batang. Nah, jika Ayah Dayu membuat 10 kandang, nah kita misalkan di contoh itu Ayah dapat membuat 10 kandang ya. Maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90 batang bambu ya. Nah, ini 900 batang ya. Nah, sedangkan Ayah dapat membuat 10 kandang. Berarti untuk mencari bambu yang dibutuhkan setiap kandang, itu dengan cara membagi 900 dengan 10 gitu ya. 900 dibagi 10 itu 90.
Jika dikalikan 10 dengan 90, maka akan menghasilkan jumlah bambu seluruhnya, yaitu 900. Nah, adik-adik juga bisa membuat alternatif gitu. Jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 900. Nah, misalkan kakak kasih contoh, adik-adik bisa membuat kandang itu 15. Ya. Berarti bambu yang dibutuhkan setiap masing-masing kandang, yaitu adik-adik tinggal membagi 900 dengan 15 gitu ya. 900 dibagi 15. Ya, 900 dibagi 15. Nah, itu hasilnya adalah 90 dibagi 15, 6 ya. 6 kali 15, 90. Kemudian ditambah 01 ya. Jadi, adik-adik dapat mengetahui gitu ya, bahwa jika adik-adik bisa membuat kandang 15 kandang gitu, maka setiap kandang bambu yang diperlukan yaitu 60 batang bambu gitu ya. 15 kali 60 hasilnya 900 batang gitu. Nah, adik-adik juga bisa mencoba alternatif lain gitu ya. Ini kakak hanya memberi contoh gitu ya. Nah, adik-adik juga bisa menggunakan cerita Dayo dan kandang kelincinya di depan dengan bilangan yang berbeda gitu ya. Misalkan adik-adik menggantinya jumlah bambu seluruhnya itu 700 dan seterusnya gitu ya. Intinya adik-adik bisa mengubah cerita tersebut dengan bilangan yang berbeda. Oke, lanjut ya. Silakan adik-adik buka halaman 134. Kita baca dengan saksama ya. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Ya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Kemudian, berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Nah, adik-adik disuruh membuat 2 kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyak bibit dalam setiap kardus. Ya. Nah, ini caranya sama seperti soal-soal sebelumnya ya. Nah, kembali. Nah, kita garis bawah, kakak garis bawah terlebih dahulu ya informasinya. Nah, di sini bahwa ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Kemudian adik-adik harus membuat kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Nah, kakak misalkan kemungkinan pertama jumlah kardus yang dibutuhkan itu ada 10 misalkan. Nah, maka bunga sedap malam yang dibutuhkan setiap kardus itu adalah 800 dibagi 10, yaitu 80 ya. Jadi 80 bunga sedap malam ya setiap kardusnya gitu. Misalkan kemungkinan yang kedua itu membutuhkan 20 kardus. Maka setiap kardusnya itu memerlukan bunga sedap malam sebanyak 800 dibagi 20, maka 40 bunga sedap malam dalam setiap kardus gitu ya. Ini kakak hanya memberikan contoh. Nah, silakan adik-adik bisa menentukan sendiri gitu ya. Banyaknya kardus sehingga hasil akhirnya yaitu adik-adik bisa menentukan banyaknya bibit dalam setiap kardus gitu ya. Kakak lanjut ya. Nah, coba adik-adik buka buku halaman 144. Nah, kita soal dengan seksama ya. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini, kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Nah, di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Nah, adik-adik suruh mencoba menghitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan, kemudian adik-adik juga mencoba menghitung berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Gitu ya. Nah, di sini diketahui di soal gitu ya, banyaknya kelurahan itu ada 10. Yang ditanyakan itu banyaknya bibit dan jatah untuk satu kelurahan. Nah, adik-adik mungkin adik-adik cara pengerjaannya bisa membaca langkah-langkah penyelesaiannya ya. Nah, di poin pertama, adik-adik harus menentukan banyaknya bibit. Ya, banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10.
harus habis dibagi 10. Berarti harus habis dibagi 10 berarti kelipatan 10 ya. Kelipatan 10 itu berarti 10, 20 ya. Kelipatan 10 ya. 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan seterusnya 100, 200, 300 ya. Yang intinya ada menentukan banyaknya bibit yang diwakili oleh bilangan, tetapi bilangan tersebut harus habis dibagi 10 gitu ya. Misalkan kakak kasih contoh 30 ya, 30 bibit. Nah, maka jatah pohon untuk satu kelurahan itu tinggal membagi banyak bibit dengan banyak kelurahan gitu ya. Berarti 30 dibagi 10. Maka jatah pohonnya yaitu 3 ya. Nah, jadi jika banyak bibitnya 30, maka jatah pohon untuk satu kelurahan ada 3 pohon ya. Dalam jumlah banyak kelurahannya itu 10. Ini kakak hanya memberi contoh gitu ya. Mungkin ada bisa menentukannya selain 30, misalkan 20, 40, 50, dan seterusnya gitu ya. Yang intinya kelipatan 10. Nah, ada juga bisa mencoba di sini gitu ya. Nah, kakak lanjut ya. Coba ada buka halaman 154. Kita baca dengan seksama kembali ya. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Nah, adik-adik kemudian dibaca ya perintahnya. Adik-adik disuruh menentukan jumlah bibit yang dimiliki Pak Lurah. Kemudian menentukan banyak bibit yang diterima setiap RT. Ya. Kemudian adik-adik juga bisa menuliskan 5 kemungkinan gitu ya. Misalkan kakak kasih contoh ya. Misalkan banyak bibit di kelurahan itu ada 70. Maka banyak bibit untuk setiap RT gitu ya. 70 dibagi 10. Maka banyak bibit untuk setiap RT ada 7 gitu ya. Caranya sama seperti soal sebelumnya gitu ya. Jadi adik-adik menentukan banyak bibit di kelurahan gitu ya. Dengan catatan harus habis dibagi yang diketahui di soal ya. Harus habis dibagi 10 gitu ya. Di sini kan diketahui di soal 10 RT gitu ya. Nah, adik-adik bisa hasil akhirnya yaitu adik-adik bisa menentukan banyak bibit untuk setiap RT. Nah, adik-adik juga bisa membuat cerita ya, kemudian menuliskan 5 kemungkinannya di sini ya. Nah, lanjut ya. Silakan adik-adik buka halaman 172. Kita baca dengan seksama ya. Sebentar lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Edo juga ikut merayakan. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Kemudian, jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Kemudian adik-adik disuruh menentukan jatah setiap kelas dan menentukan banyaknya bendera yang dibutuhkan. Nah, ini juga sama ya, seperti cara yang sebelumnya gitu ya. Adik-adik yang pertama yaitu menentukan banyaknya bendera. Dengan catatan adik-adik menentukan bilangan dengan habis yang mana bilangannya tersebut habis dibagi 12 ya. Bilangan yang habis dibagi 12 yaitu 12, kemudian 24 ya. Kemudian 36 dan seterusnya ya. Nah, kakak misalkan banyaknya bendera itu ada 36. Nah, berarti jatah per kelasnya yaitu banyaknya bendera dibagi banyaknya kelas. Berarti 36 dibagi 12 yaitu 3. Nah, jadi jika banyaknya bendera 36 dan banyak kelasnya 12, maka jatah bendera per kelasnya yaitu ada 3 bendera ya. Silakan adik-adik bisa menentukan kemungkinannya dengan sendiri gitu ya. Nah, mungkin pembahasan dari kakak cukup sekian ya. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik dan bagi kita semua gitu ya. Mohon maaf apabila penyampaian kakak ini kurang dapat dipahami oleh adik-adik ataupun banyak kekurangan ataupun ada kesalahan gitu ya. Mungkin cukup sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya adik-adik.